Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Romo Tino, SSCT, di dalam catatan pesiarah. Hidup adalah suatu anugerah. Tuhan sudah mengosongkan diri di dalam kerendah hatiannya untuk melaksanakan kehendak Bapa. Kita pun telah dibaptis dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Menjadi ajakan bagi kita semua orang beriman untuk dengan rendah hati melaksanakan kehendak Bapa di dalam persiaran di dunia ini. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, Engkau menganugerahkan keselamatan kepada dunia melalui salib Yesus Kristus Putramu. Bimbinglah kami untuk selalu mengakui keagungannya dengan sikap hidup rendah hati di hadapan-Mu dan sesama kami. Sehingga di dalam persiaran hidup kami tetap Engkau bimbing, Engkau dampingi agar selalu melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengapa kita harus bersikap rendah hati di dalam persiaran hidup kita? Di dalam sharing iman yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menegaskan dan menyampaikan kepada kita semua, karena Yesus Sang Guru, Ia telah merendahkan diri, dan Ia pun diagungkan oleh Allah karena kesetiaannya di dalam melaksanakan karya Allah. Kita diajak karena kita ini adalah anak-anak Allah, karena sakramen pembaptisan, karena kita menaruh harapan kepadanya, karena kita beriman kepadanya. Mengaku diri sebagai orang beriman, kita diajak untuk belajar mengosongkan diri, bersikap rendah hati, menjadi pendengar yang baik, agar di dalam persiaran hidup kita mampu membangun relasi yang baik, baik dengan Allah maupun dengan sesama kita. Merendahkan martabat kita mungkin adalah sesuatu yang memalukan, tetapi dengan kerendahan hati, kita mampu mengangkat martabat manusia kita sebagai orang yang mampu menghargai sesama sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Mari kita belajar mengosongkan diri sebagaimana Allah yang dalam rupa Tuhan kita Yesus Kristus mengambil seorang hamba dan menjadi sama seperti kita manusia. Meskipun Dia adalah orang yang berkuasa sebagai manusia yang begitu sempurna, tetapi Ia tetap taat mengikuti apa yang menjadi rencana baik Tuhan bagi kehidupannya di dalam persiaran di dunia ini. Mari kita yang mengaku diri sebagai murid Kristus belajar untuk mengosongkan diri, belajar mendengarkan, belajar untuk berani menerima evaluasi. Seringkali kita diundang untuk bertobat, seringkali kita diundang untuk kembali, tetapi kadang kita melihat siapa dulu yang mengundang, siapa dulu yang menegur, siapa dulu yang mengevaluasi. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Lukas pada hari ini, ketika diumpamakan seorang yang mengadakan perjamuan dan mengajak mereka semua tamu undangan untuk bersama-sama makan dengannya. Begitu banyak alasan, saya sibuk, saya tidak punya waktu, saya sedang melakukan pekerjaan berat yang harus diselesaikan. Seringkali kita pun menampik hal yang sama. Kita menolak hal yang sama ketika Allah mengundang kita untuk kembali bertobat. Kadang karena mungkin orang yang mengajak kita bertobat, yang mengevaluasi atau mengkritik kita adalah orang yang kurang mampu, orang yang miskin dan kita orang yang kaya. Atau sebaliknya, karena kita merasa diri belajar banyak hal, sehingga orang lain yang mungkin kurang
di dalam pendidikan, tetapi mengerti kebenaran kita tidak terima. Seringkali kita justru lebih membela diri. Hari ini Yesus mengingatkan kita semua, Allah Bapa kita yang Maha Kasih, Maha Murah mengundang kita semua untuk kembali kepadanya. Cara Allah mengundang ialah melalui sesama kita, secara langsung maupun melalui doa-doa orang beriman yang sayang kepada kita. Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, mari kita menjadi pribadi yang lebih sensitif, lebih berani mendengar, lebih berani rendah hati, dan belajar untuk mengosongkan diri dan mendengarkan sesuatu yang baik. Karena itu mungkin adalah undangan Tuhan yang mengingatkan kita karena kita sudah terlampau jauh daripadanya. Mari kita belajar, dan kuncinya adalah kerendahan hati yang menjamin relasi baik kita dengan Allah maupun dengan sesama. Semoga berkat Tuhan kita selalu melindungi dan memberkati kita di dalam karya dan aktivitas kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, seringkali di dalam persiaran hidup kita lebih mudah emosi ketika kita ditegur oleh orang yang mungkin derajatnya lebih rendah dari kita. Tetapi hari ini Yesus mengajak kita semua belajar untuk rendah hati. Jika semuanya itu adalah demi kebaikan, siapapun yang dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk kembali kepadanya, kita harus dengan rendah hati menerima. Karena karya Tuhan sungguh mulia dan luar biasa, mengubah kita ketika kita mau dan berani untuk meninggalkan kebiasaan lama yang tidak baik. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.